Halo, jumpa lagi bersama saya Maya Sariuningsi dalam menentukan persamaan garis lurus ya, materi menentukan persamaan garis lurus. Oke, seperti kita ketahui bentuk umum persamaan garis lurus itu ada dua bentuk, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0 dan Y sama dengan MX plus C. Ini dibedakan hanya pada bentuk eksplisit dan implisit saja, seperti awal video sebelumnya saya jelaskan ya. Dalam menentukan persamaan garis lurus dari soal, jika diketahui bentuknya seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kita wajib mengubahnya ke bentuk ini, ke bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M ini adalah kemiringan garis atau gradien, dan X, Y ini merupakan variabel, dan C adalah konstanta. Oke, dalam menentukan persamaan garis lurus, itu tergantung dari soal apa yang diketahui. Misal, kita bisa menggunakan rumus pertama ini apabila diketahui dari soal hanya gradien dan satu titik koordinat, di mana satu koordinat itu disebut X1 dan Y1. Apabila diketahui dari soal untuk mencari persamaan garis lurusnya hanya diketahui dua titik koordinat, tidak diketahui gradiennya, hanya dua titik koordinat, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Yang kedua, Y sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke? Jadi tergantung dari kebutuhan soal. Contoh, persamaan garis lurus yang melalui titik 0, -2 dan M sama dengan 3/4 adalah. Jadi dari soal itu kita bisa menggunakan yang cara pertama. Karena dari soal diketahui gradien dan titik koordinat. Nih, gradiennya dan titik koordinat. Oke, di sini ada dua cara saya gunakan. Kenapa ada dua cara? Karena kebetulan titik koordinatnya ini 0, -2. Ada nolnya. Ada nolnya. Jadi sebenarnya ini kalau pada persamaan itu min 2 ini udah C-nya. Karena kenapa? 0, C. Karena ininya 0 ya, 0. Tetapi kalau bukan 0, cara pertama tidak bisa digunakan. Kalau bukan 0, titik koordinatnya tidak bisa digunakan cara pertama. Tetapi karena 0, -2 atau 0,5 atau 0,8 itu bisa. Tetapi kalau dibalik 8,0 tetap cara pertama tidak bisa digunakan. Hanya cara kedua yang bisa digunakan ya. Jadi perhatikan juga soalnya. Cara pertama itu kenapa saya gunakan? Jadi karena di situ kita bisa langsung mengetahui, oh 0,-2, jadi negatif 2 itu adalah sebagai konstantanya, terus gradiennya sudah diketahui 3/4, jadi tinggal dimasukin aja ke rumus I sama dengan MX plus C. Jadi M-nya itu 3/4 ditambah variabelnya X ditambah C-nya tadi negatif 2. Oke, untuk menyamakan biar bentuknya cantik, kita kalikan 4. Mengapa dikalikan ke 4? Karena gradiennya tadi 3/4. Oke, kita kalikan 4 sehingga Y kalikan 4 jadi 4Y. 3/4 X dikali 4 itu 3X. Jadi 4-nya hilang ya, dibagi dengan 4 ini. Nah, tadi kemudian negatif 2 dikali 4 itu hasilnya negatif 8. Sehingga persamaannya kita pindahkan ke ruas sebelah si Y ya. Jadi 3X ini dari positif dia jadinya negatif. Negatif 3X plus 4Y negatif 8 tadi diubah kalau pindah ruas jadinya plus 8 sama dengan 0. Seperti ini ya. Oke, cara kedua kita gunakan rumus kayak pertama tadi. Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Jadi Y kita tulis koordinatnya. Jadi
Tadi kan 0, negatif 2. Jadi ini X1, ini Y1. Nah, jadi X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah negatif 2. Kita masukkan ke rumus. Jadi Y dikurang negatif 2 dikurungin ya. Jadi M-nya itu 3/4. Buka kurung X dikurang X1-nya tadi 0. Jadi di sini mengapa jadi plus? Y plus 2 karena negatif ketemu negatif itu positif. Jadi 3/4 X. Di sini X dikurang 0 itu X. Sehingga 3/4 dikali X ya 3/4 X. Kemudian kita kalikan 4. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan angka 4 pada 3/4. Ya. Jadi kita kalikan 4. Y kali 4 itu 4Y. 2 dikali 4 itu 8. Kemudian 3/4 X dikali 4 itu 3X. Kemudian kita pindah ruas, jadi ini min 3X. Maaf saya salah ketik. Min 3X plus 4Y plus 8 sama dengan 0. Oke, jelas ya. Kemudian cara kedua, apabila yang diketahui 2 titik koordinat. 2 titik koordinat. Jadi kita tulis rumusnya. Ini ya. Ini rumusnya. Y dikurang Y1 sama dibagi Y1 dikurang Y2 sama dengan X dikurang X1. X1 dikurang X2. Oke, dari soal diketahui 2 titik koordinatnya ada titik P dan Q. P itu 3,2 dan Q-nya negatif 1,0. Jadi P ini adalah X1, Y1, sedangkan Q-nya itu adalah X2, Y2. Oke, jadi kita masukin saja Y dikurang Y1-nya itu adalah 2, Y kurang 2. Pokoknya tinggal masukkan saja angkanya. Y1-nya 2 dikurang Y2-nya itu adalah 0. Kemudian X dikurang, jadi kalau mau nulis seperti ini biar nggak bingung ya. Jadi tinggal masukin aja X dikurang X1 itu X1-nya itu 3. Terus dibagi dengan X1 dikurang X2 itu 3 dikurang negatif 1. Maka Y dikurang 2 ya Y dikurang 2 tetap X min 3 tetap X min 3. 2 kurang 0 itu 2. Terus mengapa 3 dikurang negatif 1 hasilnya 4? Karena negatif ketemu negatif itu positif. Jadi 3 tambah 1 ya 4. Kemudian kita tukar silang ya. Jadi yang 2 naik ke X min 3, yang 4 naik ke Y min 2. Jadi pengali. Jadi 4 kali Y itu 4Y. 4 kali negatif 2 itu negatif 8. 2 kali X 2X. 2 dikali negatif 3 ya negatif 6. Kemudian yang negatif 8 kita pindah ruas ke sebelah X ya. Jadi pindah ruas, kalau negatif jadinya positif 8. Jadi 2X dikurang 6 ditambah 8 itu hasilnya. Jadi kalau di sini ditulis 4Y sama dengan 2X plus 2. Karena negatif 6 ditambah 8 itu hasilnya 2. Oke, maka Y sama dengan, jadi si 4 ini pindah ke sini. Ya. Bisa juga batasan seperti ini nggak apa-apa. Dibagi sama-sama dibagi 2 ya. Maaf. Oke. Jadi sama-sama dibagi 2. Jadi
2Y sama dengan X plus 1. Mau bentuknya diubah seperti ini bisa, mau seperti ini saja bisa, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk materi kedudukan dan titik potong dua garis. Jadi posisi garis ini ada sejajar, berimpit, berpotongan, tegak lurus. Terjadi apabila ada dua garis. Kalau tidak ada dua garis, minimal dua garis, tidak bisa terjadi keempat posisi ini ya. Baik sejajar, berimpit, berpotongan maupun tegak lurus. Dan yang ini sangat mempengaruhi nilai gradiennya. Apabila dua garis sejajar, maka gradiennya itu bernilainya sama. Dua garis itu gradiennya nilainya sama. Yang membedakan hanya nilai konstantanya. Ya. Tapi apabila berimpit, sudah tahu ya kalau berimpit itu nempel benar, itu selain gradiennya sama, konstantanya sama. Apabila berpotongan, maka otomatis nilai gradien garis pertama dengan nilai gradien garis kedua itu tidak akan pernah sama nilainya. Apabila dua garis tegak lurus, maka gradien pertama dikali gradien kedua itu sama dengan negatif 1. Jadi ini keempat hal ini harus diingat benar dalam mengerjakan soal. Oke, contoh, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 2x plus 3y negatif 4 sama dengan 0 melalui titik negatif 3,2. Oke, dari soal kita ketahui ada satu buah persamaan garis dan ada satu buah titik koordinat, di mana dia minta menentukan persamaan garis apabila sejajar. Jadi ingat sejajar gradiennya bernilai sama. Garis pertama dan garis kedua nilai gradiennya sama. Oke, diketahui jadi di sini ada titik koordinatnya negatif 3,2. Jadi negatif 3 itu adalah X1-nya, 2 itu adalah Y1-nya. Kemudian karena bentuknya dia AX plus BY negatif 4 sama dengan 0, maka kita ubah dulu ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi kita pindah ruaskan saja. Jadi dari 2X plus 3Y min 4, itu kita ubah menjadi 3Y. Jadi 2 sama negatifnya pindah ke ruas sebelahnya. Jadi negatif 2X plus 4. Oke. Untuk memenuhi menjadi bentuk seperti ini, Y sama dengan MX plus C, kita hilangkan angka 3 pada Y-nya. Dengan cara bisa dikalikan 3 atau dibagi 3, sama saja. Oke. Jadi Y berubah jadi bentuknya seperti ini setelah dibagi 3 ya. Nah, maka kita ketahui apabila bentuknya sudah seperti ini, min 2/3x ditambah 1/3, maka yang di depan ini itu adalah M-nya ya, gradiennya. Jadi gradiennya adalah min 2/3. Tinggal kita masukkan rumus saja, kita gunakan rumus ini. Ya, kita gunakan rumus ini dikarenakan yang diketahui adalah titik koordinat dan gradiennya. Jadi masukkan Y2-nya, Y1-nya itu negatif 2 dan X1-nya adalah 3. Kemudian kita proses. Jadi di sini 2/3 dikali X. Jadi ini bukannya sebagai, ini bukan X-nya ya, tapi pengali maksudnya. Jadi 2/3 kali X itu min 2/3X. Negatif ketemu positif itu negatif. 2/3 dikali 3 itu 3-nya habis, tersisa 2.
2 jadinya negatif 2 karena negatif dikali positif itu negatif. Y min 2-nya ngikut aja. Kemudian baru kita pindah ruaskan saja sama kayak tadi prosesnya ya. Sehingga didapatkanlah Y sama dengan min 2/3 X. Kalau mau bentuknya lebih cantik seperti ini. Kalau mau stop seperti ini saja juga nggak apa-apa. Sama apabila diketahui titik pot. Nah, ini untuk garis yang berpotongan ya. Kalau mau mencari titik potong, karena bentuknya sudah seperti ini, jadi ada soal diketahui dua buah persamaan garis. Kita mau mencari titik potongnya. Karena bentuknya sudah Y sama dengan MX plus Y, maka kita langsung saja masukin. Maka X plus 1 sama dengan min 5X plus 3. Ya. Kita cari dengan menghilangkan X-nya. Jadi X ditambah 5X. Jadi si min 5 ini pindah ruas ke sebelahnya. Kalau pindah ruas ingat tanda berubah. Negatif jadi positif ya. Nah kemudian si 1 pindah ruas juga. Pindah mendekati 3. Positif pindah ruas jadi negatif. Jadi X tambah 5X itu 6X. 3 dikurang 1 itu 2. Maka X sama dengan 2/6 atau disederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya untuk menentukan nilai Y, substitusikan nilai X ke persamaan. Ya, jadi kita masukkan. Sudah dapat nilai ini, kita masukkan. Terserah persamaannya mau yang mana. Boleh X plus 1, boleh juga Y sama dengan min 5X plus 3. Di sini saya memilih Y sama dengan X plus 1. Kita gantikan posisi X dengan nilai yang sudah didapat tadi sepertiga ya. Jadi sepertiga ditambah 1, kita samakan penjemputnya. Sehingga sepertiga ditambah 3/3. 1 tambah 3 itu 4/3. Jadi titik potongnya 1/3, 4/3. Selesai. Nah, di sini dia minta menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik koordinatnya 4, -2 dan tegak lurus dengan garis. Nah, ini tegak lurus. Kalau dua buah garis ya tegak lurus, maka ingat gradiennya itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 karena tegak lurus. Nih, tegak lurus ya. Oke, kita ubah dulu persamaannya yang ini. Maka menjadi seperti ini ya. Ini prosesnya. 3Y sama dengan 5 dikurang 6X. Kita mau jadikan Y-nya sendirian, jadi 3-nya pindah jadi pembagi. Jadi 5/3X dikurang 6/3. 6 dibagi 3 itu 2X. Jadi M1-nya itu adalah negatif 2. Jadi M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan min 1 per M1. M1-nya tadi berapa? Negatif 2. Kita masukkan. Nah, jadi min 1 per negatif 2 ya. Min bagi min positif. Hasilnya adalah setengah. Jadi gradiennya setengah. Sekarang kita tinggal masukin ke persamaan. Ya. Boleh pakai cara seperti ini. Y sama dengan setengah X ditambah C. Boleh seperti ini. Untuk mendapatkan nilai C-nya saja. Ya, boleh pakai persamaan kayak pertama tadi. Yang Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Jadi banyak cara ya. Tinggal pilih aja. Kalau yang ini caranya saya mau mencari nilai C-nya. Jadi 2. Jadi masukkan ke persamaan. Pakai titik koordinat yang diketahui. Jadi Y-nya 4, C-nya nggak tahu, Y-nya negatif 2, X-nya 4. Nanti kita dapat nilai C-nya dari yang diketahui. Jadi negatif 2 sama dengan setengah dikali 4. Jadi X-nya tadi 4 ya. 4 dibagi 2, ya 2 tambah C. Min 2 ini pindah ruas. 2-nya pindah ruas ke min 2 hasilnya min 4. Jadi min 2 dikurang 2 hasilnya min 4.
Jadi sudah dapat C-nya tinggal masukkan aja. Jadi Y sama dengan setengah X dikurang 4. Selesai. Atau boleh seperti ini. Oke, thank you for watching. See you next materi.